Bersama staf KPU Yahukimo, Henry Yofinski tewas diserang orang tak dikenal pada kemarin. Jenazah korban tiba di Bandara Sentani pada Rabu siang di Kabupaten Jayapura, Papua. Jenazah korban ini diterbangkan dari Yahukimo, pemirsa. Di Jayapura, jenazah dibawa ke Masjid Al-Aqsa untuk diganti peti dan diberikan penghormatan terakhir dari rekan-rekan korban. Selanjutnya korban dibawa kembali ke bandara untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta. Staf KPU Yahukimo, Henry Yofinski ini menjadi korban pembunuhan oleh orang tak dikenal pada Selasa lalu. Korban yang hendak mengantarkan obat ke rumah kerabatnya dihadang oleh sekelompok orang dan polisi pun saat ini masih memburu pelaku tindak kriminal. Untuk mengetahui informasi lebih jelas mengenai hal ini, pemirsa, kita telah bersama Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat siang, Pak Kamal. Selamat siang, Bang. Ya, Pak Kamal, mungkin bisa diinformasikan mengenai kronologi kejadiannya. Benar ini kasus pembunuhan berarti? Betul, jadi perlu kami informasikan kepada seluruh tentang kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo, Henry Yofinski. Almarhum ini adalah 2 bulan yang lalu Yahukimo. Dan kemarin itu korban tidak untuk mendampingi saksi, yaitu Kemang Mokri, untuk mengantar obat di mana istri saksi sedang sakit. Ya, setibanya di kediaman, sudah obat diberikan kepada istrinya, kemudian kembali. Ketika kembali inilah tepatnya di jembatan teh itu dihadang oleh seseorang. Ya. Kemudian yang bersangkutan ini dengan membawa 2 tajam, terus kemudian menanyakan pada mereka, kamu orang mana? Terus kemudian minta tanda tangan KTP. Setelah diberikan KTP oleh almarhum, kemudian posisi tersangka ini ke belakang almarhum dengan serta-merta langsung menunjukkan. Baik, Pak Kamal, mohon izin, mungkin handsfree-nya bisa dipegang lebih jelas supaya suara bisa terdengar lebih jelas, Pak. Ya. Nah, baik, seperti itu, Pak. Oke. Apakah sudah ada titik terang, Pak, mengenai siapa pelaku pembunuhan ini, Pak? Iya, sudah dari keterangan para saksi, penyidik sudah dapat ciri-ciri yang tampilan daripada pelaku ini. Salah satunya adalah rambut gimbal, ya. Kemudian yang bersangkutan dengan postur yang disampaikan oleh keterangan para penyidik dan di kantor. Jadi kita masih mendalami identitas karena saksi ini kenal wajah, tapi nama masih perlu dalaman. Jadi ada 2 orang ya, Pak, yang saat ini sedang diburu? Ya, dua-duanya sekarang lagi dikejar oleh tim yang dibentuk oleh Kapolres, dan tadi pagi Dirkrim Kasat Brimob dan Wadir Intelkam serta anggotanya menuju ke Yahukimo untuk melakukan backup untuk melakukan kasus dimaksud. Sejauh ini dari hasil penyelidikan, apakah bisa diketahui mengenai motif dari penyerangan ini, Pak? Karena yang meninggal atau yang tewas adalah staf KPU, apakah ini berkaitan dengan pilkada serentak akan dilaksanakan di tahun ini? Jadi perlu kami tegaskan, ini kita belum dapat petunjuk tentang keterlibatan korban atau para tersangka terkait dengan politik yang beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan di Yahukimo. Jadi kita dalami motif-motif dari kejahatan ini. Jadi kita juga masih lakukan pemeriksaan terhadap para saksi, terutama staf KPU yang sering melakukan aktivitas beberapa desa yang saat ini kan di musim coblos. Namun perlu kami tegaskan bahwa korban almarhum itu bukan dalam rangka melaksanakan tugas coklit. Hanya diminta kepada saksi untuk mendampingi saksi mengantar obat untuk istrinya, itu yang. Baik, terima kasih Pak Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangannya. Semoga pelaku bisa cepat tertangkap.